Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Laki-laki shalom. Wah ya begitu kah? Perempuan shalom. Aduh. Yang laki-laki baca ayat 11, perempuan 12, bergantian terus sampai ayat 15 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Laki-laki berdiri, laki-laki berdiri. Laki-laki beta mohon. Pastor mohon ketaatannya untuk berdiri sebentar, lalu membaca dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Ah, ini dia. Yang baca pakai Alkitab cuma Helmi. Deng Is, deng ini. Yang lain semua lihat sini toh, jadi sentuh ayat 15 yang mana? Beta sengaja taruh ayat. Sudah? Buka HP itu. 1, 2, 3. Ayat 11, 1, 2, 3. Perempuan. Puji Tuhan. Terima kasih yang laki-laki silakan duduk, yang perempuan juga terima kasih. Jadi hari ini judul khotbah saya hari ini tidak ada jalan pintas, no shortcut. Semua bilang? Tidak ada jalan pintas juga. Kalau memang lidah saya bisa bilang saja tidak ada jalan pintas. 1, 2, 3, tidak ada jalan pintas. Nah, itu kan gampang. Oke, jadi karena beberapa minggu ini ketong ngomong tentang pertumbuhan. Jadi minggu lalu betul sudah kasih tema besar buat Pastor Ana tentang pertumbuhan di dalam Tuhan. Oke, orang-orang muda yang Tuhan Yesus kasihi. Manusia di zaman sekarang ini sudah begitu terobsesi dengan yang namanya serba cepat. Misalnya kalau mau makan, maunya makan makanan yang cepat, grab food, contoh saja. Betul toh? Betul atau benar? Betul. Grab food kalau malas. Terus pakaian malas cuci pastor, laundry, gitu ya. Atau ada tukang cuci sendiri juga itulah, ya. Daripada lapar, ya tidak ada nasi, tak ada rotan akar pun jadi. Sudahlah pastor, daripada masak repot-repot mie instan. Siapa di sini suka makan mie instan? Turun tangan. Maaf, mie instan tuh kesukaan semua orang. Ya betul ya. Ya, ketemu semua suka mie instan. Biar makanan enak apalah tetap Indomie juga pastor. Siapa suka Indomie? Beta juga. Siapa suka mie sedap? Tapi katanya saya bahas mie Indomie dan mie sedap hari ini. Oke, sekarang saudara lihat. Kalau mau bepergian, tidak mau berlama-lama di jalan saudara. Sekarang sudah ada kapal cepat. Sekarang sudah ada pesawat jet. Sekarang sudah ada kereta ekspres. Ya. Kalau saudara mau kirim barang, dulu pakai kapal tunggu 2 bulan. Ya kan? Kapal cuma 4 hari tapi bongkar kontainer saja tunggu sampai 1 bulan. Paling lama. Sekarang sudah ada si cepat, si kilat. Ya, sudah ada JNE, JNT, apa lagi? Ninja Express. Apa lagi? Hah? Cari perhatian? Apa? Antar aja, ada titip aja, antar aja, kirim aja, dan aja-aja yang lain. Oke, dan beta rasa semua ketong sini pakai itu ya. Pasal ketong supaya cepat gitu. Jadi saudara, manusia di dunia sekarang ingin selalu cepat. Ingin semuanya beres, semuanya cepat selesai.
Tidak peduli entahkah itu dengan menggunakan jalan biasa maupun jalan pintas. Nah, secara rohani kita juga ingin segala sesuatu seperti itu secara rohani. Kita ingin sebuah khotbah, sebuah ajaran, sebuah petunjuk yang langsung bisa menyesuaikan semua masalah kita secara instan tanpa perlu menunggu dalam jangka waktu yang lama. Kita mau ibadah cepat juga pastor. Makanya beta lebih suka pergi di ada gereja yang 2 menit, ada gereja yang 30 menit. Ada gereja yang 30 menit saja pastor. Pujian penyembahan berapa lama? Pujian penyembahan cuma 10 menit pastor. Sisanya firman Tuhan, lalu sisa waktu yang lainnya doa syafaat. Jadilah itu setengah jam. Kenapa kamu suka pergi ke gereja yang cepat ibadahnya? Karena ini waktu pastor. Bukankah pastor dengar mama gembala berkata, ini waktu semakin cepat ya? Karena mama gembala berkata, ini waktu hari semakin cepat. Makanya ketong harus cepat pastor. Ya, waktu, time is waktu. Karena time is waktu pastor, ketong harus cepat. Gitu. Saudara, orang ingin semua sampai di dalam hal rohani pun, orang tidak suka dalam hal rohani itu terlalu lama gitu. Mereka mau yang instan, yang cepat. Bahkan pujian penyembahan membosankan buat mereka karena terlalu lama. Kalau saudara masuk di GKRI Hari Hidup Ambon, kami suka pujian penyembahan. Karena dalam pujian penyembahan itu, Tuhan buka hal-hal luar biasa. Kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara, dengar baik. Saudara notice ya, kita semua tertarik pada hal-hal yang serba cepat. Kita semua tertarik pada hal-hal yang serba instan. Tetapi Tuhan lebih tertarik pada kekuatan dan kestabilan daripada kecepatan. Tuhan lebih suka seperti itu saudara. Nah saudara, untuk bertumbuh menjadi dewasa saudara, diperlukan waktu dan Alkitab membuktikan hal itu. Saya buktikan buat saudara. Dibutuhkan 40 tahun untuk mengubah seorang Musa yang temperamental dan emosional itu menjadi seorang laki-laki dewasa yang penyabar dan lemah lembut. Dibutuhkan 40 tahun untuk Musa bergesek dengan umat Israel, dengan bangsa Israel, umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan. Sehingga dia berubah, semua katakan berubah. Dari temperamental, seorang yang sangat temperamental, dia menjadi seorang laki-laki dewasa yang penyabar dan lemah lembut. Saudara, contoh lain, seorang petani, dia harus menanti semusim penuh buah dari pohon yang ditanamnya untuk menjadi matang dan siap dipetik. Dia harus menunggu, semua katakan menunggu. Contoh lain, seorang petinju harus berlatih keras terlebih dahulu sebelum dia bertarung di ring tinju. Beta tanya saudara, kalau ada yang ajak sparring, baru saudara nih sentuh tinju nih. Ada yang ajak sparring di ring tinju, saudara langsung kasih diri kah latihan dulu? Masa? Latihan dulu kah kasih diri langsung? Sentawa kebuk. Ayo. Ayo maju, saya bisa. Semua bilang saya bisa. Saudara mau jadi pemenang, saudara harus kerja keras, saudara harus menunggu, sambil menunggu itu saudara melatih. Semua bilang melatih. Kekuatan saudara, barulah saudara bisa maju di ring tinju dan kalahkan dia. Saudara tidak punya basic apa-apa, tiba-tiba mau instan, mau cepat, sudah pastor hari ini beta kasih rubu dia. Sudah lah, jangan terlalu banyak cincong. Aduh, mari sudah aku sapu sudah. Begitu maju ronde pertama, langsung jatuh. Saudara, hal yang sama juga berlaku untuk buah-buah pertobatan. Semua katakan buah-buah pertobatan. Pertumbuhan karakter menuju kedewasaan penuh supaya bisa menjadi sama dan serupa dengan Kristus juga tidak bisa dicapai secara instan. Tidak bisa dicapai secara terburu-buru saudara. Anda bisa bayangkan jika seorang petani menjadi tidak sabar lalu memetik buah yang belum matang, lalu bikin akang, karbit. Nah sekarang saya tanya saudara, buah yang karbit dengan buah yang langsung masak pohon, mana yang enak? Masa iya? Mana enak? Masak pohon. Kalau saudara tidak percaya, percayalah. Saudara, dengar baik. Aditya, kita semua tertarik pada hal-hal yang serba cepat dan instan. Tapi dengar baik, Tuhan lebih tertarik pada kekuatan dan kestabilan ketimbang kecepatan.
Kita lebih mementingkan seberapa cepat kita tumbuh, tapi Tuhan justru lebih mementingkan seberapa kuat kita bertumbuh. Itu bedanya. Kita sibuk ingin cepat supaya kita bertumbuh. Gimana sih supaya kita cepat berubah, cepat bertumbuh. Tapi Tuhan lebih mementingkan seberapa kuat kita bertumbuh. Jadi bukan masalah cepatnya saudara, tapi masalah tepatnya. Karena Tuhan memandang kehidupan kita dari kekekalan bagi kekekalan. Jadi Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Dalam menjawab doa juga Tuhan tidak pernah berlambat-lambat dan tidak pernah tergesa-gesa. Tapi semua in His time, semua pada waktunya Tuhan yang tepat. Semua katakan tepat. Jadi kedewasaan terbentuk dari pertumbuhan yang sifatnya bertahap. Dan setiap tahap itu memerlukan waktu. Itu sebabnya saudara, untuk bertumbuh secara alkitabiah diperlukan waktu yang amat sangat lama, bahkan seumur hidup. Jadi bertahan dan nikmati prosesmu dengan senyuman. Karena untuk bertumbuh dibutuhkan waktu seumur hidup. Efesus 4 ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, kepenuhan Kristus, Yesus adalah gambar yang harus dicontohi dan Yesus adalah guru yang harus diteladani. Hanya Yesus. Siapapun teladan kita di bumi ini, siapapun contoh kita di bumi ini, siapapun patron kita di bumi ini, tetap saja mengecewakan. Ada 1-2 kekurangan kelemahan dia yang kalau kita tahu kita pasti kecewa. Termasuk saya yang berdiri di sini. Jadi role model kita yang tepat, gambar yang harus dicontohi, guru yang harus diteladani, yang pas hanya Tuhan Yesus. Yang setuju katakan yes. Artinya pemuritan merupakan proses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kita punya kelas pemuritan. Semua murid dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan keserupaan dengan Kristus saudara adalah tujuan akhir yang membutuhkan perjalanan seumur hidup. Jadi hal ini berarti setiap hari Tuhan ingin kita menjadi serupa dengannya dengan jalan diperbaharui terus menerus. Kolose 3 10 1 2 3. Dan telah mengenakan manusia baru. Saudara, kata terus menerus dibaharui, terus menerus diperbaharui, itu berarti there is no shortcut. Tidak ada jalan pintas. Namanya orang diperbaharui itu butuh kata terus menerus. Seumur hidup. Tidak ada jalan pintas untuk dibaharui dari kekanak-kanakan jadi dewasa. Enggak ada. Saudara, hari ini lihat Faith Salmon. Hari ini di gereja. Besok saudara datang, dia sebegini. Saya mungkin. Faith besar. Tuhan, cuma 1 malam saja Faith lari besar alam ini. Tidak bisa. Jadi Tuhan dapat mengubah kita secara instan dalam sekejap. Tapi saudara tahu dia lebih memilih mengembangkan kita secara perlahan-lahan. Tuhan bisa dengan sekejap mengubah kita jadi dewasa. Dari mulut lancang jadi mulut tertib. Mulut disiplin. Bisa saja. Tapi dia kembangkan kita pelan-pelan. Bagaimana caranya pastor berproses? Contoh saja mulut-mulut lancang. Hari ini beta lancang. Besok beta akan lancang. Saya mungkin. Bilang kiri kanan bilang saya mungkin. Saya mungkin. Tapi cara Tuhan mengembangkan saudara. Katong punya kedewasaan. Gini. Perubahan ya. Semua bilang perubahan. Beta lancang nih. Tuhan, beta sukome dalam nama Yesus. Tuhan berjaga-jaga di beta pintu bibir mulut. Seperti Tuhan, seperti doa Daud Tuhan. Berjaga-jaga di lidahku. Amin. Akan pun besok. Mari. Sudah dengar kabalong A ini. Jadi ini tantangan. Semua bilang tantangan. Kalau katong bilang, mengapa? Nah, ini dia. Kata saya ada perubahan. Tapi katong bilang, stop dalam nama Yesus saya terus kerja. Pergi, enyah kau. Kalau usirnya tengking dia pergi, itu berarti Anda sudah mulai perubahan. Tapi kalau mengapa, mari sini, ada apa, baru
Ampungnya departemen ini saudara, departemen ini, aduh, divisi ini saudara. Halo, shalom ya wanita, shalom. Nah itu dia, divisi ini saudara, departemen ini, aduh, paling banyak itu wanita. Tapi laki-laki juga kadang menyelip di situ. Ada laki-laki juga yang mulut tidak tertib, gitu. Dia suka sekali bicara seperti perempuan bicara begitu. Beta harap laki-laki di LIM tidak begitu. Saya yang ada, bilang kiri kanan, saya yang ada di sini. Di sana sa. Di sana sa. Saudara, kita akan ngomong ada beberapa alasan mengapa diperlukan waktu yang lama untuk berubah dan bertumbuh. Satu, beta hanya bikin dua saja. Mengapa dibutuhkan waktu yang lama untuk berubah dan bertumbuh? Tidak ada yang instan. Untuk berubah, mengalami perubahan hidup, bertumbuh segambar dan serupa dengan Kristus, punya karakter ilahi saudara, tidak mudah. Dibutuhkan waktu yang lama. Pertama, karena proses pertumbuhan itu menyakitkan. Makanya dibutuhkan waktu yang lama. Saudara, mengapa sampai proses pertumbuhan rohani menuju ke arah kedewasaan penuh itu menjadi sangat menyakitkan? Mengapa sampai proses pertumbuhan rohani menuju ke arah kedewasaan penuh menjadi serupa seperti karakter Kristus itu sangat menyakitkan? Karena tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan akan kehilangan, dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Proses pertumbuhan itu menyakitkan saudara. Proses perubahan itu menyakitkan. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Semua yang bertumbuh itu berubah. Kalau kita belajar biologi, contoh sebuah tanaman. Kalau saudara lihat dia bertumbuh, berarti ada perubahan fisik. Saudara setuju? Saudara setuju? Setuju. Dan untuk terjadi perubahan fisik, itu butuh waktu. Itu butuh waktu saudara. Tidak ada pertumbuhan tanpa perubahan. Jadi kalau orang katakan saya sudah bertumbuh secara rohani menuju kematangan rohani, saya sudah dewasa secara rohani, tapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya, karakter hidupnya tidak ada perubahan saudara, cara hidupnya tidak ada perubahan saudara, berarti saya mau bilang ini belum. Tidak ada perubahan tanpa ketakutan akan kehilangan. Tidak ada namanya perubahan tanpa takut kehilangan. Kalau orang masih belum takut kehilangan, berarti dia tidak mau berubah. Takut kehilangan apa? Takut kehilangan apa yang dia pegang, yang dia tahu Tuhan tidak mau. Saudara nggak akan pernah lihat perubahan kalau saudara tetap mau menggenggam apa yang bukan dari Tuhan. Entah itu dosa, entah itu apa saja. Kalau saudara masih tetap genggam, saudara tidak akan lihat perubahan dalam hidup. Dan tidak ada kehilangan tanpa rasa sakit. Semua kehilangan itu ada rasa sakit teman-teman. Katong kehilangan, katong punya orang tercinta. Katong kehilangan, katong punya keluarga. Katong kehilangan, katong punya orang tua. Sakit. Katong kehilangan pacar yang sudah mungkin lama menjalin asmara. Tapi harus pisah juga, itu sakit. Coba saudara-saudara yang mau menikah nih, harus pastikan itu dari Tuhan Allah. Jangan sampai saudara mau menikah ini bukan dari Tuhan. Repot. Bilang ke kanan, repot. Harus pastikan. Saudara, tidak mudah saudara untuk mencari penolong, penopang. Apalagi seorang laki-laki. Pastikan siapapun yang akan jadi pasangan hidupmu, dia bisa tolong kamu. Dia punya karakter yang baik. Jadi kalaupun saudara berdoa dan dia bukan dari Tuhan, hilang iya, lepas iya, sakit iya. Tapi ada sesuatu yang baru yang sudah Tuhan siapkan bagimu di depan. Dan yang baru yang Tuhan siapkan itu tepat dan akan menjadi penolong yang luar biasa. Saudara, setiap pertumbuhan pasti mengakibatkan rasa sakit
Dan celakanya banyak orang tidak suka rasa sakit. Siapa di sini yang suka sekali rasa sakit? Angkat tangan. Saudara tidak normal ya. Kalau saudara normal, saudara pasti saya mau. Siapa mau rasa sakit pastor? Tidak ada orang mau rasa sakit. Tidak ada orang yang mau terluka. Tidak ada. Itu orang normal saudara. Tidak ada. Binaragawan yang ingin sekali menumbuhkan otot-ototnya saudara. Dia harus masuk dalam proses, semua dalam proses. Ya sebelum dia kancing. Gini sebelum dia begitu kan saudara, dia harus masuk dalam proses. Makan makanan junk food tidak boleh. Saudara, ketika kita melepaskan cara-cara hidup lama yang sudah begitu lama mendarah daging dalam hidup kita untuk dapat mengenakan cara-cara hidup baru, rasanya tidak menyenangkan bagi sebagian orang, rasanya sakit. Jadi kalau kita punya ikatan dengan hal-hal yang lama saudara, kita gak mau lepaskan. Karena beta mau, beta suka. Tidak mau untuk melepaskan, kita sampai mati gak ada perubahan dalam hidup. Jadi saudara, saya minta di sini lepaskan saudara punya ikatan-ikatan yang saudara tahu ini tidak benar dan tidak alkitabiah. Saudara lepaskan supaya saudara punya kehidupan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Selama Anda tidak mau melepaskan, selama Anda tidak mau berubah, Anda akan tetap jadi kerdil rohani. Ada PKS-PKS, sampai sekarang pun saya masih tetap lihat orang PKS-PKS baru yang youth. Dalam menangani beberapa hal, tidak bijak dalam menangani beberapa hal, tidak seperti orang dewasa rohani. Saudara, beta bilang buat orang, barang ini saja saya mampu selesaikan akang. Lalu bagaimana saya selesaikan? Saya anggota komsel punya persoalan. Barang seperti begini saya mampu selesaikan. Selesaikan persoalan dengan cara lari. Selesaikan persoalan dengan cara bikin aksi. Saudara, ini belum dewasa, ini masih kerdil. Dan kalau kita masih zona nyaman seperti begini, saudara, kita gak akan bisa lihat kita berubah. Saya bilang sama dia, kamu sudah PKS. Kalau kamu menghadapi masalah kamu seperti begini, lalu pertanyaannya apa kabar dengan anggota komselmu? Mau jadi apa mereka? Karena kalau kita sudah jadi dewasa saudara, kita sudah sebagai pemimpin di gereja kita lihat, wah ini sudah matang ini. Hampir busuk malah. Ini sudah matang, jadi sudah siap untuk jadi pengajar. Jadi ukuran kedewasaan rohani bukan soal usia. Tapi soal bagaimana engkau bertumbuh, bertahan dalam proses Tuhan. Karena Tuhan ingin mengembangkan saudara punya karakter ini jadi karakter ilahi. Tapi kalau di proses saudaranya tidak mau saudara. Tidak mau kehilangan zona nyaman dengan teman-teman. Jam ibadah kelayapan, ngacir, keluyuran. Tidak mau kehilangan zona nyaman saudara. Susah. Saya pastikan kalau saudara masih nyaman dengan saudara punya barang-barang yang saudara tahu sangat menyenangkan saudara. Dan saudara tidak mau kehilangan. Saudara akan tetap punya iman yang kerdil. Kerdil rohani. Karena kalau bertumbuh itu terlihat perubahannya. Karena saudara, pertumbuhan membuat kita harus kehilangan hal-hal yang selama ini kita anggap menyenangkan. Dan kehilangan ini seperti amat sangat menyakitkan. Gak ada peristiwa kehilangan yang tidak sakit saudara. Banyak orang percaya membuat dalih untuk tetap mempertahankan cacat-cacat karakternya. Dengan berkata seperti begini. Dan saya salah satu orang yang tidak suka ini. Beta sudah begini, ini begini sudah. No, Anda sombong. Sombong orang seperti begini. Beta sudah begini sudah, kau mengerti beta? Enggak, Anda sombong. Karena tidak mau diproses. Tidak mau dibentuk. Setiap kali bergesekan, dia yang harus berubah pastor, bukan saya. Dalam suami istri kan juga begitu. Berkelahi karena apa? Satunya bilang, saya harus berubah, bukan beta. Sama. Harus terima saya apa adanya, saya seperti begini, terima saya apa adanya. Saya tidak saudara. Saya tidak suka orang seperti begini. Karena saya pribadi yang mengalami pergesekan demi pergesekan. Tapi Tuhan tempa hati saya saudara menjadi pribadi yang sangat amat mengampuni.
saya terbentuk akhirnya menjadi pribadi yang sangat amat mengampuni dan mengasihi dengan tulus. Karena saya mengerti bahwa pergesekan itu terjadi untuk mengubah kita berdua loh. Pergesekan itu terjadi untuk kita berdua berubah, bukan kamu doang, tapi saya juga. Tapi banyak di antara kita yang kayak gitu. Pergesekan di kantor, pergesekan di sekolah, pergesekan dalam pelayanan, sama. Lo yang harus rubah, ngapain gua? Dan saya pastikan sampai Tuhan panggil pulang, ini orang tidak akan pernah jadi berkat. Berbahagialah orang yang mau diubah oleh Tuhan. Berbahagialah orang yang tetap mengalami pertumbuhan rohani. Berbahagialah orang yang mengalami kedewasaan rohani. Karena dia kelak akan menjadi guru. Dia akan menjadi contoh teladan, patron. Tapi kalau Anda tidak mau dan selalu merasa diri benar, saudara. Apa yang orang mau contohi dari hidupmu? Gak ada. Selalu merasa diri benar. Paling suci, paling holy, paling kudus. Saya punya penglihatan paling luar biasa. Itu sombong rohani juga. Oh, kalau beta pimpin pujian di sini semua rubuh. Kalau dia seng, sombong amat. Mandra bilang sombong amat. Gak ada pertumbuhan rohani, saudara. Orang-orang sombong, saudara, gak akan dipakai Tuhan. Hanya orang-orang rendah hati yang mau berubah. Pergesekan datang, oh iya Tuhan, apa sih yang harus saya rubah? Tuhan Allah bawa naik terus dari kemuliaan kepada kemuliaan, kepada kemuliaan, 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 kemuliaan. Terus kemuliaan Tuhan naik, terus bawa tinggi, mengalami promosi Tuhan. Karena dia tahu ada yang harus dirubah dari hidup saya. Guys, belajar seperti gitu. Di kantor tuh jangan saling tuding, jangan saling tuduh. Di tempat pelayanan juga sama. Karena sikap tidak mau berubah akan menghambat pertumbuhan saudara secara rohani. Dan kemungkinan besar saudara tidak akan pernah bertumbuh menjadi dewasa. Ada banyak orang, kita lihat di gereja, bukan hanya di gereja ini. Di banyak gereja secara usia sudah matang, tapi kedewasaan rohani belum, masih kerdil. Cara berpikirnya masih kerdil. Ngapain kasih uang persembahan? Ngapain kita kasih ini? Ngapain kita gini? Ngapain kita ngapain? Padahal bergereja setiap minggu. Tuh. Ngapain ibadah? Ngapain kasih perpuluhan? Ngapain kasih uang apa persembahan untuk youth camp? Ngapain? Gitu. Ngapain harus taat pemimpin? Merontak aja lah. Sekali-sekali. Kompromi sekali-sekali yang pemberontakan. Saudara-saudara akan terikat di dalam satu ikatan. Memberontak. Keluar dari situ susah. Yang kedua, terakhir. Kenapa saudara butuh waktu yang lama untuk berubah dan bertumbuh? Karena sebuah kebiasaan memerlukan waktu untuk dikembangkan. Semua setuju? Semua setuju? Ya. Sebuah kebiasaan memerlukan waktu untuk dikembangkan. Saudara, ada pepatah berkata, bisa karena biasa. Artinya, supaya bisa, diperlukan pembiasaan. Pembiasaan terhadap sesuatu hal itu mengharuskan kita melakukan hal tersebut berulang-ulang tanpa bosan. Sama halnya saudara dalam perkara-perkara rohani. Semua katakan perkara rohani. Supaya terbiasa dengan firman Tuhan, maka Tuhan memerintahkan Yosua untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan saudara, kata siang dan malam itu ngomong tentang pengulangan. Semua katakan pengulangan. Kalau kita disuruh merenungkan firman Tuhan siang dan malam, saudara, itu pengulangan. Jadi bosan orang. Tapi karena proses pembentukan, perubahan, pertumbuhan itu butuh waktu, saudara. Makanya harus pengulangan. Semua katakan pengulangan. Diulang-ulang terus. Kau jadi terbiasa, kau jadi bertumbuh. Nah, saudara, karakter kita adalah jumlah total dari kebiasaan-kebiasaan kita. Jadi saudara tidak bisa menjadi orang baik-baik kecuali saudara sudah terbiasa hidup baik-baik. Kalau saudara lihat orang paling lancangnya, dia paling lancang, baru dia paling ceria, tiba-tiba dia duduk diam. Lah bilang, jadi pendiam. No. Saudara ngerti ya? Orang yang biasa tiap hari tuh ceria, lalu bicara apa yang banyak, terus tiba-tiba dia duduk satu hari diam, lalu saudara bilang, puji Tuhan sudah jadi pendiam. Oh, tidak bisa. Dari periang terus jadi pendiam tidak bisa satu hari, saudara. Itu mustahil. Ya, yang diam-diam juga, yang punya karakter diamnya tiba-tiba, langsung saudara bilang kata, puji Tuhan juga. Saya ceria, saya bisa. Saya bisa, saudara. Sama, dulu jahat, tiba-tiba jadi orang baik. Enggak mungkin. Orang baik jadi orang jahat, enggak mungkin tiba-tiba.
Semua butuh proses. Orang baik jadi orang jahat gimana? Karena bergaul. Orang baik jadi orang jahat karena bergaul. Orang jahat jadi orang baik karena juga bergaul. Jadi dari pergaulan itu dia transferkan yang baik. Orang-orang di sekitar dia transferkan yang baik buat dia. Jadilah dia orang baik-baik. Karena karakter buruk yang terbentuk tahunan untuk dirubah menjadi karakter baik juga dibutuhkan tahunan. Karakter suka pukul-pukul, suka minum-minum, pukul bini, pukul laki. Minum-minum, saudara kira tidak ada bini pukul laki. Ya ampun. Makanya Bapak bilang Hercules, almarhum Pastor John. Jadi saya berdoa, yang laki-laki shalom. Kalau saudara dulu di samping laki-laki juga bilang, beta berdoa supaya jangan saya dapat Hercules. Biasa bakal lain dengan orang, lalu tiba-tiba saya bakal lain dengan orang, tiba-tiba akan pun besok ini saya bakal lain dengan orang, saya bisa. Dibutuhkan tahunan juga untuk membentuk sebuah karakter ilahi. Dan komunitas itu sangat menentukan dia punya perubahan hidup. Jadi berbahagialah Anda ada di sini, di Karier Hidup Ambon. Berbahagialah Anda dengan keluarga ini. Memang ada pergesekan pastor, tapi ingat beta bilang buat orang, pergesekan itu beta berubah, saya berubah gitu. Bukan hanya saya. Itu rendah hati. Dan percayalah kalau pergesekan ini Anda introspeksi diri, Tuhan apa sih yang mau berubah dari beta? Bukan saudara tunjuk-tunjuk dia terus. Percaya deh, saudara itu sedang mengalami pertumbuhan. Tapi kalau tunjuk dia terus, saya percaya deh, saudara gak sedang bertumbuh. Tapi mengalami stagnan. Ada masalah datang, salahkan ini, percaya deh, saudara gak bertumbuh. Tapi ada masalah datang, saudara introspeksi diri, apa sih Tuhan yang salah dari beta nih? Apa sih Tuhan yang beta harus benahi? Apa sih Tuhan yang beta harus buang? Apa sih Tuhan yang beta harus lepaskan? Berbahagialah Anda kalau kayak gini. Anda sedang bertumbuh. Wow, sedang bertumbuh dalam Tuhan Yesus. Karakter sombong itu diubahkan jadi rendah hati. Saudara, orang sombong untuk diubahkan jadi pribadi yang rendah hati, Tuhan tampar nih masalah-masalah. Nah itu malaikat tampar. Tampar bola balik lagi. Masalah di kantor, masalah di mana-mana. Itu Tuhan mau kikis karakter. Supaya jadi pribadi yang rendah hati. Yang berikut saudara, kita tidak bisa jadi orang yang memiliki integritas tanpa membangun sebuah kehidupan yang berintegritas. Dulu beta berdiri di sini, beta ngomong, berbohong, berdusta kepada Tuhan Allah, kepada dorang, tapi tidak kepada diri sendiri. Sekarang beta bilang buat dorang, kau Tuhan jadi pribadi yang ngomong A, B, B, ngomong A bikin A, ngomong B bikin B, amin. Amin kecil tuh. Bilang kiri kanan dulu, ngomong A bikin A, ngomong B bikin B. Jadi punya integritas. A, B, B, jujur, ada lagunya tuh. Jujurlah padaku. Jangan suka jadi orang yang berdusta saudara. Ada lagunya juga. Dusta. Nah itu. Jadi hanya ada satu, saya sudah selesai pemain musik ke depan. Hanya ada satu cara mengembangkan karakter kita supaya menjadi sama dan serupa dengan Kristus, yaitu dengan jalan melatih. Semua bilang melatih. Melatih. Dan latihan membutuhkan waktu. Tidak ada kebiasaan yang muncul secara instan. Semua kebiasaan itu muncul karena kita terus-menerus mempraktekkan. Terus-menerus, semua katakan terus-menerus. Terus-menerus mempraktekkan kebiasaan itu. Terus-menerus mempraktekkan kebiasaan mengampuni. Terus-menerus mempraktekkan kebiasaan taat. Terus-menerus mempraktekkan kebiasaan patuh. Hormat. Itu terus-menerus dilatih. Dulu saya tidak menghormati seorang pun. Tapi sekarang setelah Tuhan ubah hidup saya belajar penundukan diri dan penghormatan kepada otoritas. Sekalipun di dalam dada ini sebenarnya tidak mau, tapi saya belajar tunduk dan taat. Semua karakter bobrok, karakter buruk di masa lalu saudara buang. 2024 Tuhan mau pakai kamu tuh mau pakai luar biasa. Jadi lepaskan barang-barang saudara tahu ini salah dan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini bukan dari Tuhan. Lepas. Seperti apa yang Pastor yang bilang. Mau berlari tapi dengan beban. Firman Allah katakan tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Supaya kita lari sedemikian rupa, sedemikian kencangnya dengan Tuhan.
Karena kalau lari bawa beban saudara, bagaimana bisa sampai di garis finish? Jadi dibutuhkan disiplin rohani. Baca firman Tuhan di rumah, berdoa saat teduh pagi, dibutuhkan disiplin rohani untuk berdoa. Berdoa berjam-jam, itu butuh disiplin. Dulu saya tidak mengalami alam roh, dulu saya tidak mengalami supernatural. Tapi sekarang pastor, saya mengalami penglihatan-penglihatan luar biasa. Pelihara itu dengan jalan hubungan intim dengan Tuhan. Pastor, saya sudah 3 tahun di sini, saya tidak pernah mengalami penglihatan-penglihatan supernatural. Berarti ada hal-hal di dalam hatimu yang harus dibereskan. Pastor, saya rindu mengalami bahasa roh, saya rindu mengalami hal-hal yang dialami oleh teman-teman lain juga. Tapi kok saya tidak alami? Apakah itu saya bertumbuh? Bertumbuh atau tidak, Anda yang tahu. Kami pemimpin, kami lihat pertumbuhan kamu. Tapi Anda sendiri tahu Anda bertumbuh atau tidak. Kalau masih dengan tabiat yang lama, yang sama dari tahun 2023 sampai sekarang, Anda gak bertumbuh. Kalau masih sama dengan karakter yang sama, mulut ini suka memaki bicara orang, mulut ini suka gosip, suka fitnah, Anda dari tahun lalu sampai sekarang tidak bertumbuh, Anda gak bertumbuh, itu tidak ada perubahan, Anda gak bertumbuh. Semua pertumbuhan itu terlihat perubahannya. Kalau kita ngomong soal karakter saudara, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan di gereja ini, kami mau Anda tuh berubah. Anda mengalami pertumbuhan secara rohani. Jangan ke gereja yang sudah mengalami supernatural, ke gereja yang luar biasa Tuhan ada di sini, tapi Anda cuma sekedar datang, lalu memuji menyembah Tuhan, lompat-lompat angkat tangan, no. Tapi hidupmu, karaktermu juga harus diubahkan. Jangan di sini Anda menyanyi menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi di luar di kampus mulut memaki. Di kampus jangan saudara jadi duniawi, di sini jadi rohani, di kampus duniawi. Tunjukkan bahwa kamu itu bertumbuh secara rohani. Di sini di kampus, di kantor bertumbuh. Di kantor teman-teman semua bikin hal yang menjatuhkan kamu, bikin hal yang memfitnah. Kamu harus berikan perubahan, perbedaan. Iya dia, kita sing. Itu pertumbuhan. Jangan kompromi di kantor saudara. Di sini Pastor Ewin pernah khotbah Sadrak Mesak Abednego. Berapa seri itu? 2 seri, 3 seri. Setelah almarhum Pastor John meninggal, masih awal-awal beliau meninggal. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa dong. Buktikan bahwa di dunia marketplace, iya saya beda gitu. Itu bertumbuh guys. Jangan duniawi saudara. Ngapain saudara di sini jingkrak-jingkrak? Di sini present worship, multimedia, asyir sana, sambut tamu, padahal Anda punya hati tuh busuk, jahat. Jangan. Saya minta maaf, saya harus bilang ini nih. Saya terpaksa harus bilang kalimat kata ini. Pertumbuhan itu saudara semua, kita ingin rabe dia, kita ingin balik hantam dia, kita ingin balik fitnah dia, kita ingin balik injak dia. Semua ditanggalkan, hancur semua. Itu bertumbuh. Beta ingin lakukan, beta ingin balas dia seperti dia bikin beta pastor. Enggak, kamu itu bukan lagi seperti begitu. Itu bertumbuh, ada perubahan. Tabiat yang lama saudara bawa di tahun 2024 masih sama. Sorry, kamu gak bertumbuh. Kamu sedang tidak bertumbuh loh. Dan kapan kamu jadi teladan? Kalau orang bertumbuh dia akan jadi teladan, pasti jadi berkat. Tapi kalau orang tidak pernah bertumbuh karakternya, dia tidak akan jadi berkat sampai kapanpun. Sekalipun Raga ini ke gereja dan melayani Tuhan, sibuknya luar biasa, dia gak akan bertumbuh. Apa yang mau diteladani dari hidupnya? Gak ada. Apa yang mau saya teladani dari hidupnya? Teladani apa? Teladani angkat tangannya, teladani jingkrak-jingkraknya, teladani apanya? Goyangnya? No. Tapi ketika saya lihat, oh ya, saya mau seperti dia, kakak itu. Dia karakternya, saya dulu dia beda, sekarang dia beda. Saya tahu hidupnya dulu seperti ini, sekarang beda. Makanya saya bilang, Tuhan, apa sih yang mau saya sampaikan? Atau beberapa minggu ini menjelang, katanya punya ulang tahun youth saudara, Tuhan ngomong soal pertumbuhan. Harusnya hari ini Pastor Ewin khotbah. Tapi ternyata beliau ditunjuk khotbah besok oleh Mama Gembala. Dan minggu depan akan tetap kita ngomong hal yang sama. Jadi orang tahu Anda gereja di GKRI Hari Hidup Ambon. Anda begitu bangganya gereja di sini. Tapi hidupmu bukan jadi berkat tapi jadi batu sandungan. Bukannya Kristus dimuliakan.
Tapi Kristus dipermalukan. Orang bilang gereja di mana? Miris sekali saudara. Yang paling miris saudara suka main-main cewek nih. Laki-laki yang suka main-main perempuan nih. Saudara, kebiasaan itu dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Anda suka main perempuan, Anda gak tahu kan jiwa-jiwa baru yang dibawa oleh teman-teman Anda datang ke sini. Itu pernah ada kejadian itu, pernah. Saya langsung disiplinkan anaknya. Perempuannya datang, saya tahu itu perempuan keberapa. Bilang buat temannya, Tuhan, dia melayani di sini. Baru pas anak ada melayani. Dia melayani di sini, Tuhan, laki-laki itu dia melayani di sini lah. Laki-laki itu dia melayani di gereja. Coba bayangkan, kita bilang barang kenapa nih? Nona ada apa? Pastor dia tuh gini. Apa saudara yang mau dijadikan contoh dan teladan dari kehidupan seperti begini? Anda gak sedang bertumbuh guys. Saudara marah, pastor ini kayak marah. No, pastor tidak marah. Pastor sayang dong, makanya pastor bilang. Ini kemarahan Tuhan. Bukan marah dong yang enggak. Semua ketemu berjuang bertumbuh. Jadi saudara harus punya kehidupan tertib rohani. Semua bilang tertib rohani. Semua bilang disiplin rohani. Harus saudara, supaya Tuhan dimuliakan. Jangan Tuhan dipermalukan hanya karena saudara punya tutur kata yang tidak bisa dijaga. Tuhan dipermalukan hanya karena saudara punya karakter yang buruk, yang tidak bertumbuh dan berkembang. Orang bilang sudah lama di gereja, tapi tidak ada perubahan hidupnya. Saudara, percuma saudara masuk gereja tapi saudara hidup tidak berubah. Percuma, seperti tidak berubah. Saudara, firman Allah katakan ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Kenapa mereka itu ditentukan untuk binasa? Karena setiap kali firman Allah datang tidak mau berubah. Tidak mau kasih hidup, kasih hati, kasih diri untuk berubah. Makanya firman Allah katakan ada orang-orang yang sudah ditentukan untuk binasa. Saya kasih contoh. Misalnya nama Alex. Misalnya nama Alex toh. Datang di gereja, sekian tahun dia sudah bergereja. Firman Tuhan datang seperti begini. Untuk berubah, bertobat, bertumbuh, bertumbuh. Tapi tidak mau juga lakukan firman Tuhan. Sampai kepada hari matinya saudara. Dia tidak mau buka hati. Itu yang disebut Tuhan sudah menentukan dia untuk binasa. Gereja kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih makan pastor-pastor di sini. Bukan jadi jaminan Anda masuk surga. Bukan jadi jaminan Anda diselamatkan. Tapi hidup yang terus-menerus diperbaharui menjadi serupa seperti Kristus. Itu yang nanti membawa Anda kepada kehidupan yang kekal. Saudara, di bumi ini katong berbahagia karena katong jadi berkat. Lihat kiri kanan dulu, senyumin dia. Pegang dia punya bahu, bilang, beta tahu Ale sedang bertumbuh. Dan semua yang percaya katakan,